Selamat pagi saudara semua. Siapa yang minggu ini mengalami kasih dan kebaikan Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangan saudara. Baik, Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Bapa yang begitu setia Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus mencengkram setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Bapa. Thank you Jesus. Mari saudara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari hati kita. Thank you Lord. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu melingkupi hidupku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dengan dekat padamu Tuhan. Yes Lord. Dekat padamu itu hidupku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa hidup kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Jesus. Saudara mungkin ingat kisah Daud. Begitu banyak perbuatan dan juga rencana yang Daud lakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi once ketika Tuhan mengampuni Daud, Tuhan gak mau ingat-ingat lagi semua kesalahan Daud. Begitupun dengan kita saudara, mungkin kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Mungkin ada hal yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau bebaskan, kita mau lepaskan itu semua. Kita mau angkat semua itu dan Tuhan berkata bahwa kuk yang Tuhan berikan itu adalah ringan saudara. Mari kita mau sama-sama angkat hati kita, angkat tangan kita, katakan Tuhan kami percaya kasih-Mu lebih besar Tuhan daripada kekurangan kami, daripada setiap dosa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya kasih-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Mari saudara kita mau buka mulut kita, syandara, mari sembah Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Biarlah musik boleh mengalun, syandara namara rama syekera laraba. Oh Jesus, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, menikmati hadirat-Mu, Jesus. Ku mau mengenal-Mu Tuhan, Jesus Lord. Mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Jemaat saja nyanyikan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Seruan hati kami Bapa, menyatakan diri-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah daku. Tuhan
segala kemuliaan bagi Tuhan. Welcome home, welcome to Zion. Silakan duduk saudara. Kami menyambut jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara online atau live streaming. Kami mengundang Anda untuk dapat beribadah bersama kami secara onsite di Wisma RMK Lantai 5, Jakarta Barat. Kami juga menyambut bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Apakah ada di sini? Tadi saya lihat ada beberapa di sini. Bisa lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir di ibadah kali ini. Ada? Ya, ada. Boleh ya, yang kanan kiri boleh kasih salam, beri salam yang hangat. Kami mengajak bagi Anda yang baru pertama kali hadir untuk dapat berfellowship bersama kami di ruang lounge lantai 4 Wisma RMK setelah ibadah selesai. Nah, bagi jemaat yang sudah hadir pada saat ini, secara onsite, kami ingatkan Anda untuk dapat melakukan proses check-in kehadiran Anda melalui aplikasi My Home GKS. Proses check-in ini akan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pastoral kami yang lebih baik. Beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Anna and Simeon Fellowship akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10 pagi di The Hall Wisma RMK lantai 4. Bagi jemaat yang berusia 55 tahun ke atas, diundang untuk dapat hadir di ibadah Natal ini. Ajak rekan dan teman-teman Anda yang sebaya usia di acara ini. Nah, bagi Anda yang ingin hadir di acara ini, segera lakukan RSVP melalui aplikasi My Home GKS karena terbatasnya ruangan. Selanjutnya, Aerokid akan kembali mengadakan Natal pada tanggal 14 Desember 2024. Dalam Natal kali ini, anak-anak Aerokid akan diajar untuk saling berbagi kasih Natal bersama Opa Oma di Panti Jompo, Kemah Bet Shalom, terletak di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Nah, acara ini dimulai pada pukul 10 pagi hingga 12 siang. Namun, orang tua dimohon untuk mengantar anak-anak di Wisma RMK pada pukul 8.30. Untuk mempermudah pengaturan transportasi, mohon segera melakukan registrasi melalui aplikasi My Home GKS. Pendaftaran terakhir pada tanggal 11 Desember 2025. Perlu diketahui bahwa area parkir di Panti Jompo tersebut sangat terbatas. Segera lakukan RSVP. Nah, selanjutnya gereja kita akan mengadakan ibadah Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 15.30 bertepat di The Peak Wisma RMK lantai 5 dengan tema Jesus in the Beginning. Pastor firman Tuhan akan disampaikan oleh senior pastor kami, Pastor Leonardo Asamsuri. Serta akan ada sebuah drama musikal yang luar biasa tentunya. Nah, kami mengajak agar jemaat untuk dapat hadir dan mengajak rekan, keluarga dan semuanya untuk bisa mengikuti ibadah Natal kita kali ini. Jangan lupa lakukan RSVP melalui aplikasi My Home GKS. Nah, perlu diketahui bahwa Anda tidak dapat berpindah posisi tempat duduk karena dari yang kursi yang sudah dipesan karena sangat terbatasnya ruangan ini. Jadi segera lakukan SPP. Apabila Anda ingin mendapat tempat duduk yang cukup nyaman dan view-nya sangat baik, silakan segera lakukan SPP sekarang. Karena kursi yang saat ini yang tersisa ada 90 seat. Segera lakukan RSVP. Nah, Natal gereja kita tahun ini memerlukan dana sebesar 154 juta rupiah. Saat ini dana yang sudah masuk sebesar 34 juta rupiah. Masih diperlukan sekitar 120 juta rupiah. Bagi Anda yang rindu menabur untuk Natal kita tahun ini, silakan transfer ke rekening YGB GKS operasional dan sertakan berita Natal GKS 2024 pada saat transfer. Mari kita dukung acara Natal kita kali ini. Nah, mari kita saksikan video liputan kegiatan tim kemanusiaan berikut ini.
Wow, luar biasa. Gereja kita memberkati lingkungan sekitar kita. Saya diberkati dengan acara itu karena apa? Ini adalah pelayanan lintas generasi. Ada anak-anak Erokid yang terlibat di situ, ada dewasa muda juga terlibat di situ, ada orang-orang yang sudah senior usia juga terlibat di situ. Kita semua bersatu hati melayani Tuhan. Saudara kalau pengen lihat gereja kita di Intercon, itu arahnya di situ, saudara. Ya. Selanjutnya, sehubungan dengan libur Natal, maka kami informasikan update beberapa kegiatan gereja kita di bulan ini. Ibadah doa pagi mulai 14 Desember ditiadakan dan akan aktif kembali di bulan Januari 2025. Ibadah Starji mulai 21 Desember ditiadakan dan akan aktif kembali di bulan Januari 2025. Worship Prophetic and Healing Night pada bulan Desember ditiadakan dan akan mulai kembali pada bulan Januari 2025. Nah, saatnya kita akan menabur dalam benih mujizat. Ini adalah suatu momen yang luar biasa dan penuh sukacita karena salah satu nilai gereja kita adalah generosity atau kemurahan hati. Khusus untuk persembahan dana operasional, Anda dapat menabur melalui scan kris yang terdapat pada kursi di depan Anda atau pada layar LED di belakang saya. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang rindu menabur untuk dana perayaan Natal kita di tahun ini, Anda dapat transfer ke rekening operasional dan mohon sertakan berita Natal 2024. Bagi Anda yang mau menabur secara tunai dan membutuhkan amplop, apakah ada di sini? Silakan lambaikan tangan. Oke, ada di area tengah. Tim master kami akan membantu Anda untuk memberikan amplop benih mujizat. Anda dapat masukkan amplop tersebut ke dalam keranjang yang tersedia di ruang ibadah kita kali ini. Kami juga himbau agar jemaat dapat membawa kembali amplop persembahan yang terbawa pulang, agar dapat digunakan kembali oleh jemaat lainnya untuk menabur benih mujizat. Nah, sebelum menabur, kita akan baca terlebih dahulu di dalam ayat perenungan kita, di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Oke, kita akan baca di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. 1, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesediaan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan, blessing-Mu yang selalu kami nikmati setiap hari Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa benih mujizat kami Tuhan ke dalam di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi blessing buat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan menabur. Bagi Anda yang ingin menabur secara tunai bisa masukkan dalam keranjang yang ada di ruang ibadah kita kali ini. Jadi saatnya kita akan melakukan family time. Silakan saudara dapat bercengkrama, bersalaman satu sama lain selama 90 detik dimulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara. Saya undang semua untuk kembali ke tempat masing-masing. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan hadir di sini ya? Amin. Saya tidak mendengar saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan hadir di sini? Amin. Jesus. Biarlah pada hari ini kita boleh betul-betul hati kita sepenuhnya menginginkan Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal lain, tapi biarlah pada hari ini ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini, betul-betul hati kita rindu kepada Tuhan. Biarlah hati kita boleh berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Jesus. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Lagu ini berkata tadi saudara, the atmosphere is changing. Dan juga tadi dikatakan the evidence is all around. Bukti-bukti itu semua saudara di sekitar kita saudara. Ketika tadi menyanyikan itu saya hanya diingatkan saudara. Bahkan ketika kita mulai melihat lantai 5 ini saudara. Dan juga bahkan lantai 4 di bawah. Semua ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita boleh lihat saat COVID saudara. Bagaimana gereja stop hanya online. Tapi bahwa kita bisa ada sampai sekarang. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is in this place. Di saat banyak gereja mungkin collapse ketika COVID, tapi kita boleh bisa ada sekarang.
The evidence is here. Buktinya ada di sini saudara. Bahwa roh Tuhan ada di tempat ini. Bahwa gereja ini juga boleh ada. Bukan semata-mata karena kepemimpinan yang ada di sini. Tapi karena Tuhan kita hadir di sini. Jika Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Sebab itu juga kita percaya untuk gereja baru yang akan dibangun. Kalau Tuhan yang memulainya, Tuhan juga yang akan mengakhiri. The evidence is all around. Buktinya sudah kita lihat saudara. Mungkin kita belum bisa melihat apa yang ada di depan. Tapi apa yang ada sekarang bisa kita lihat. Kalau kita melihat sekitar, kita melihat jemaat yang baru, kita melihat gedung, kita melihat lantai 4. Bahwa kita boleh bisa ada sekarang bahkan setelah COVID. Buktinya sudah jelas. Tuhan hadir di sini. The atmosphere is changing. Jika boleh RJLM juga boleh berjalan setelah COVID, semua itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi gereja ini. Bahwa Tuhan ingin bekerja melalui gereja ini. Sebab itu mari kita nyanyikan sekali lagi. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh Jesus, surrounded by your love. Jesus, kami dilingkupi kasih-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, Spirit of God, fall fresh on us.
heaven come. Oh, let heaven come. Let heaven come. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Oh, Your kingdom come. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Oh, let heaven come. Let heaven come. Oh, let heaven come. Let heaven come. Oh, let heaven come. Jesus, let heaven come. Let your will be done. Let heaven come. 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 Oh, let heaven come. Let your will be done. Let heaven come. Oh, let heaven come. Let heaven, let heaven, let heaven come. Let heaven come. The kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Singing, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, forever. Yours is the kingdom, it's the glory forever. To be done on earth as it is in heaven. Biar Tuhan kehendak-Mu boleh terjadi di atas bumi ini seperti di surga. Datang kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hidup bukan hanya sekedar orang Kristen biasa. Tapi kami adalah warga kerajaan Allah. Itu sebabnya biarlah the power of the Holy Spirit, kuasa dari Roh-Mu, kuasa dari Sang Raja boleh ada pada setiap kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan, menjelang di akhir tahun ini kami sebagai umat-Mu mengerti bahwa sepanjang tahun ini Engkau sudah pimpin kami. Bawa kami terus Tuhan untuk higher and greater. Dan kami memasuki tahun depan menjadi tahun movement and miracles. Dan itu sebabnya biarlah Tuhan setiap kami pada hari ini menyadari penuh bahwa hidup kami adalah anugerah semata-mata. Kami bisa ada karena hari ini oleh karena anugerah-Mu. Dan itu sebabnya biarlah Tuhan Kau singkapkan apa yang menjadi keinginan-Mu. Biar kami boleh berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kami berjalan di dalam kepenuhan Engkau. Dan kami betul-betul menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara kepada setiap umat-Mu baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Apapun sebentar yang disampaikan biarlah Tuhan hati kami terbuka.
Dan hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Telinga seorang murid, hati seorang hamba biarlah ada pada kami. Dan kami berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan itu yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapak, memberkati ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus akan berbicara kepada setiap hati kami. Dengan rema yang spesifik buat setiap pribadi. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan, amin. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tos kiri kanan saudara. Haleluya. Ya, kasih tos, katakan luar biasa kamu hari ini. Ya, puji Tuhan. Supaya Anda bisa merasakan Tuhan telapak tangan yang dingin, saudara ya. Puji Tuhan. Saya ini jarang kedinginan di gereja ini. Tapi hari ini luar biasa, saudara. Karena di udara di luar dingin, ini juga dingin ya. Sebagian Anda mungkin merasa dingin enggak? Enggak ya? Kalau enggak dingin berarti saya ada masalah kesehatannya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk dalam minggu yang kedua di bulan Desember dan sebentar lagi Natal. Dan di mana-mana sudah banyak ornamen-ornamen Natal ya. Baik di kota, di negara-negara, terutama di mall, lagunya adalah Jingle Bells dari mana-mana itu Saudara. Oke, dan itu ada suasana untuk belanja, itu ada di situ Saudara. Biasanya kalau season, udah holiday season itu ada deep calls unto the deep. Dari kedalaman toko memanggil kedalaman dompetmu Saudara. Dan Anda akan melihat bahwa diskon 40% clearance sales, buy two get one gitu ya. Luar biasa. Nah Saudara, memang itu adalah manusia biasa Saudara hidup dalam season seperti itu. Nah, kita ada dalam 2 bulan, dalam November, Desember, kita punya tema adalah walking with the Holy Spirit, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Minggu lalu saya bicara tentang dancing with the Holy Spirit, bagaimana Anda harus belajar menari bersama dengan Roh Kudus. Dan hari ini saya akan bicara tentang total surrender, artinya berserah penuh. Coba bilang berserah penuh. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Ada banyak orang bukan berserah tapi nyerah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti bahwa Anda tidak mungkin bisa mengikuti kehendak Tuhan kalau Anda masih mendahulukan kepentinganmu sendiri. Saya ulangi, Anda tidak akan mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti kehendaknya, mengikuti tujuannya, mengikuti rencananya, kalau Anda dan saya masih selalu dipenuhi oleh keinginan dan ambisi dan kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang banyak kali terjadi. Anda mesti mengerti bahwa setiap orang Kristen yang hadir di dalam kehidupannya di dunia ini, saya percaya di sini ada orang Kristen. Saudara Anda orang Kristen, bukan? Nah setiap orang, bukan hanya orang Kristen sebenarnya, setiap orang yang lahir di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan buat hidup orang yang ada di atas muka bumi ini. Tapi karena kita tidak mengerti tujuan Tuhan, maka kita mengerjakan tujuan yang lain. Tujuan dari orang lain atau tujuan kita sendiri. Nah Tuhan mau saudara, waktu mengakhiri hidup ini, kita berakhir dalam hidup ini dan kembali ke rumah Bapa, kita menyelesaikan tugas kita. Jadi sebenarnya Anda ada tugas Tuhan loh. 2 orang doang yang ngerti. Sebenarnya Anda ini punya tugas Tuhan. Saudara jangan bilang ini tugas pendeta, jangan saudara bilang ini adalah tugas pelayan Tuhan, volunteers gereja, tidak. Tapi setiap orang Kristen ada tujuan dan ada tugasnya masing-masing. Tugas saudara dan tugas saya bukan cari duit semata-mata. Cari duit itu hanya untuk menyambung kehidupanmu, untuk bisa menjalankan hidup ini. Tapi Anda punya tujuan. Tujuan saudara untuk bukan cari duit, bukan ngumpulin harta. No, nanti kita akan belajar saudara, ada job description orang berdosa. Ada uraian tugas orang berdosa adalah untuk menghimpun dan menimbun kekayaan. Nah, bukan itu ya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus mengerti bahwa setiap Anda yang lahir di bumi ini ada tujuan. Nah untuk bisa ngerti tujuan itu, Anda harus mau diarahkan oleh Tuhan. Nah yang banyak terjadi adalah kita nggak mau diarahkan Tuhan, kita mau punya tujuan yang lain. Dan seringkali kita, dalam tanda kutip ya, kita memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi tujuan kita. Apa yang kita mau, kita doa supaya Tuhan menolong dan memberikan apa yang kita rindukan. Tanpa sadar kita mulai meminta Tuhan untuk menaati keinginan kita. Anda nangkep gak sih maksud saya? Tanpa sadar kita membuat Tuhan memenuhi dan menaati keinginan kita. Bukannya sebaliknya, kita mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Anda tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan Holy Spirit. Alkitab berkata, Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang kalau belum
berjanji. Bisa nggak saudara dan saya bisa berjalan kalau nggak pernah berjanji, nggak pernah sepakat untuk mengerjakan sesuatu? Cannot. Anda nggak mungkin bisa berjalan bersama dengan Holy Spirit kalau Anda tidak bersepakat dengan dia. Sepakat dengan apa? Sepakat dengan tujuannya, sepakat dengan arahannya, sepakat dengan rencananya. Gitu apa enggak? Halo? Anda diciptakan atau Anda yang mencipta? Kita diciptakan. Berarti kita harus mengikuti yang menciptakan. Anda, saudara, mikrofon diciptakan oleh manusia dan mikrofon harus berfungsi seperti apa yang dimaksudkan oleh si penciptanya. Betul apa enggak? Bapak ibu saudara, hal yang sama. Anda diciptakan oleh Tuhan, saya diciptakan oleh Tuhan. Maunya Tuhan adalah saudara menjalani hidup seperti yang dia maksudkan buat saudara dong. Bukan sebaliknya dong. Yang setuju katakan amin. Makanya banyak orang Kristen gagal berjalan bersama dengan Holy Spirit karena mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, yang paling sering terjadi, saya perhatikan orang Kristen termasuk saya di awal-awal saya mengikut Tuhan. Saya nggak bilang saya nggak pernah. Saya nggak mau membohongi saudara, saya nggak pernah. Enggak, saya pernah. Tapi yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu apa? Yaitu negosiasi sama Tuhan. Coba bilang negosiasi. Orang pertama di Alkitab yang negosiasi sama Tuhan adalah Musa. Tuh kalau bisa segini aja, segini negosiasi sama Tuhan. Saudara, berapa banyak tanpa sadar kita pun suka bernegosiasi sama Tuhan. Misalnya bernegosiasi gini. Tuhan, kalau kamu berikan saya rumah, pasti saya akan lakukan ini buat Tuhan. Itu negosiasi menurut saya. Kalau Tuhan bikin bisnis saya berhasil, saya pasti akan nabur dan saya pasti mau melayani Tuhan. Itu negosiasi. Nangkep gak nih? Anda diem menyimak atau gimana? Anda menyimak ya? Kalau engkau memberkati saya, maka saya akan menabur. Itu negosiasi. Kalau anak saya berhasil, saya punya waktu untuk Tuhan. Gitu. Itu negosiasi. Dan saya mau beritahu saudara bahaya negosiasi. Ketika Anda bernegosiasi sama Tuhan, sebenarnya, lihat ya, sebenarnya Anda sedang menawar sama Tuhan supaya Tuhan ngikutin apa yang saya mau. Anda mesti ngerti nih, waktu Anda negosiasi, kenapa Anda negosiasi dagang? Kalau Anda mau beli barang, Anda nawar supaya pedagang ngikutin apa yang Anda mau, gitu nggak? Atau sebaliknya si pedagang mau apa yang dia mau, betul ya? Nah karena kita negosiasi sama Tuhan, Tuhan nggak pernah negosiasi sama saudara. Tapi karena Anda mau bernegosiasi sama Tuhan, sebenarnya Anda lagi membawa Tuhan ngikutin apa yang Anda mau. Ikut Tuhan itu nggak pakai negosiasi. Ikut Tuhan itu dengar apa yang dia mau, apa yang dia kerjakan. You just obey it, you just do it. Itu kata Nike, just do it. The problem with us, persoalannya dengan kita adalah ada negotiate dengan Tuhan. Jangan suka negosiasi. Makanya orang yang bernegosiasi, kita lihat slide saya, saudara, Anda perhatikan negosiasi dengan Tuhan akan menghalangi orang Kristen berjalan bersama Roh Kudus. Anda akan lihat betapa sulitnya orang yang suka negotiate dengan Tuhan dalam doanya, suka negosiasi sama Tuhan, dengan pemimpinnya, negosiasi sama Tuhan, sulit banget untuk ngikutin Tuhan. Kenapa? Karena Anda maunya Roh Kudus ngikutin apa yang Anda mau, bukan sebaliknya. Nangkep gak nih? Tadi pagi saya kasih ilustrasi lelucon, mau denger gak? Ini kisahnya sama ini yang tadi pagi. Si Ungke. Si Ungke ini saudara. Dari timur. Dia lagi naik pohon tinggi sekali. Lagi udah di puncak pohon, tiba-tiba angin besar seperti tadi malam. Jam 3 itu angin gede banget. Saudara, gitu kayak angin puting beliung. Dia ketakutan udah mau mati. Saudara. Dia bilang, Tuhan tolong. Gitu. Kalau kau tolong aku pasti akan melayani Tuhan. Tiba-tiba tuh angin berhenti. Oh puji Tuhan. Dan dia turun buru-buru. Baru setengah, angin kenceng lagi. Wah dia makin goyang, dia makin takut. Negosiasi lagi sama Tuhan.
Dia bilang, Tuhan, kalau kau berhenti dan aku bisa turun ke bawah, aku jual rumahku, aku akan beri untuk Tuhan, dan aku akan sepenuhnya melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Ungke memang luar biasa kalau negosiasi. Lalu berhentilah tuh angin. Turun dia sampai di bawah. Pulang ke rumah. Sampai di rumah Tuhan ingetin, kau janji apa tadi? Kalau aku stop tuh angin, kamu akan sampai turun, kamu akan melayani, kamu akan jual rumah, kamu akan melayani Tuhan. Iya, tapi aku bercanda tadi. Saudara bisa ketawa ya, tapi kita suka begitu tuh sama Tuhan. Bukan ungke doang, bener. Bukan ungke doang, saudara. Haleluya. Itu yang terjadi. Kita suka negosiasi sama Tuhan. Begitu sudah Tuhan genapi, dikerjain juga kagak. Makanya saya nggak percaya. Maaf ya, saya ngomong padanya. Saya nggak percaya. Kalau ada orang Kristen bilang, kalau saya diberkati, saya akan beri sama Tuhan. Saya nggak percaya. Sekarang aja nggak beri, apalagi waktu diberkati. Nggak bakalan, saudara. It's only what you talk, it's only good for your talk. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa? Persis kayak ungke gitu loh. Orang saya bercanda doang kan gitu. Halo. Nah, kita harus belajar berserah. Kalau Anda mau mengikuti langkah-langkah Holy Spirit, Anda harus belajar untuk surrender and surrender totally. Berserah penuh. Coba bilang berserah penuh. Gampang gak berserah? Saya tahu gak gampang. Bukan berarti tidak mungkin. Anda akan belajar berserah kalau Anda punya pengalaman sebelumnya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin saudara sampai hari ini, Ebenezer, if God has already lead you now, sampai hari ini dia akan memimpin saudara ke depan. Dan kalau Anda percaya Emmanuel, Allah beserta dengan kita, maka Anda akan mudah berserah penuh sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang menyerah bukan berserah. Menurut saudara sama nggak berserah sama menyerah? Hah? Sama apa enggak? Tidak. Saudara, kita lihat di dalam slide saya akan jelaskan saudara. Menyerah tidak sama dengan berserah. Nah, Anda mungkin bertanya, apa bedanya pastor? Nah, saya akan jelaskan sama saudara. Perhatikan baik-baik. Saya coba cari definisinya menurut versi saya yang sederhana buat saudara untuk pahami. Perhatikan baik-baik saudara. Menyerah adalah sebuah keputusan saudara dan saya untuk tidak lagi mencoba upaya apapun. Karena sudah pesimis dan tidak ada kesanggupan lagi untuk mencoba. Itu menyerah. Menyerah adalah sebuah keputusan yang Anda ambil untuk tidak lagi mau coba upaya apapun. Karena Anda sudah pesimis dan Anda sudah tidak punya kesanggupan lagi. Seandainya Anda masih punya optimisme, seandainya Anda masih punya sisa-sisa kekuatan, saya yakin Anda nggak nyerah. Ya atau enggak? Sisa-sisa simpanan masih ada, rupiah masih ada, simpanan temanmu masih ada, Anda masih kenal, Anda masih tahu, Anda nggak bakal nyerah. Anda akan coba terus, you try it out, you try your best, sampai titik di mana it is impossible. Anda nyerah. Itu menyerah, brother and sister. Menyerah yang berakhirnya kandas. Ada banyak orang Kristen ada di posisi menyerah, dan waktu menyerah sudah babak belur, datang sama pendeta. Pendeta jawabnya apa? Doa saja. Itu yang tidak diharapkan sama orang ini untuk dapat jawaban. Dia bilang, ya gue datang sama pendeta, gue malas deh. Habis jawabannya, doa aja. Ya memang Anda sudah babak belur baru datang. Ngerti gak? Coba nangkep gak? Coba yang nangkep lambaikan tangan. So, selama Anda masih merasa ada extra money, Anda masih ada extra energy, Anda masih punya friends, Anda masih punya orang, Anda akan terus try out untuk Anda tidak mau nyerah. Beda dengan berserah, brother and sister. Berserah artinya, kita akan lihat dalam slide saya, berserah artinya Anda adalah keputusan yang Anda ambil untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupmu ke depan sama Tuhan. Regardless the situation, tidak peduli keadaanmu seperti apa, sekalipun aku ada dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, karena aku berserah kepada pemilik hidup ini, yaitu Tuhan.
Jadi kalau berserah adalah keputusanmu di awal sebelum Anda mengerjakan apapun. You trust your God, Anda percaya Tuhan, dan Anda mempercayakan hidupmu ke depan kepada Tuhan. Beda mempercaya sama Tuhan dan mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Sangat beda. Orang percaya sama Tuhan adalah satu hal. Tapi mempercayakan hidupnya ke depan sama Tuhan itu ada hal yang berbeda. Seorang anak percaya sama papa mamanya. Tapi seorang anak mempercayakan masa depannya kepada papa mamanya. Itulah mental seorang anak. Makanya Tuhan bilang bahwa jangan halangi anak datang kepadaku. Ya enggak? Allah mau saudara-saudara punya mentalitas seperti anak-anak itu. Di mana Anda menyerahkan masa depan saudara kepada Tuhan. Anda percaya dia sudah ada di depan. Halo? Karena tadi pagi saya diingatkan satu ilustrasi, saya ngomong sama saudara. Saudara, satu ilustrasi ini penting. Anda mungkin sudah pernah dengar dan ini sering dipakai juga oleh pendeta-pendeta. Dan saya pikir saya mau bagikan buat saudara ini bagus. Dalam suatu acara ada seseorang yang jago tembak sangat jitu. Kalau ada apel ditaruh di atas botol, dia bisa tembak dengan tidak melihat begini, dor, pasti kena apelnya bukan botolnya. Dan botolnya nggak pecah, apelnya. Dan setiap kali semua objek begitu, dia bisa. Bahkan dia dengan berbalik dia tembak begini bisa. Luar biasa orang ini. Semua tepuk tangan. Sampai pada acara yang paling menegangkan adalah begini. Adakah Bapak Ibu di antara saudara hari ini yang mau saya adakan satu percobaan? Anda boleh maju ke depan, saya taruh apel di atas kepalamu, dan tangan saya ikat, dan saya akan tembak apel itu dengan mata tertutup. Dan ini peluru beneran. Hening semua, seperti Anda waktu dengar ini, hening semua. Hening semua. Nobody, nggak ada yang berani, gila kali. Ini gimana? Saya undang ayo. Tiba-tiba ada seorang anak remaja berdiri, maju ke depan. Semua orang tua melihat dia dan berkata, ini anak siapa bapak mamanya, kok biarin aja nih anak gila. Kemana papa mamanya? Dia jalan ke depan. Dia tanya, kamu berani? Berani. Kamu mau? Mau. Mau kalau saya coba begini, mau. Silakan, maju. Saudara dia taruh apel di atas, diikat tangannya. Semua udah tegang dan bunyi drum sudah ada itu kan makin tegang. Lalu orang ini tutup matanya, lalu dengan mengarahkan matanya begini nggak lihat, dor tembak yang kena apelnya. Semua tepuk tangan sampai ambil berdiri. Dia bilang, wow, itu kan chances untuk mati besar itu. Selesai, anak itu ditanya, kamu pemberani ya? Kok kamu berani sih maju? Anak itu bilang, ini bapak gue. Yang nembak itu papaku. Aku di rumah sering jadi kelinci percobaan. Artinya, anak itu bukan cuma percaya sama papanya, tapi mempercayakan hidupnya kepada papanya. Karena dia tahu papanya gak pernah miss, gak pernah salah. Hal yang sama, Allahmu, Allahku tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Percayakan hidupmu kepada dia. Itu yang namanya total surrender. Amin. Seorang yang lumpuh 38 tahun, menunggu di kolam Bethesda. Apa yang terjadi? Orang ini nyerah. Karena udah coba 38 tahun gak bisa-bisa, nyerah. Ada orang kayak gitu. Perempuan yang kena sakit pendarahan 12 tahun. Udah coba Pak Tabib kemana-mana, duit udah habis, nyerah. Banyak orang Kristen kayak gitu, nyerah. Udah deh gue nyerah. Abraham enggak. Abraham waktu diminta untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak tanya Tuhan. Tidak ini, tidak itu, enggak. Dia taat. Dia lakukan kenapa? Karena dia percaya kepada Allah yang telah memberikan anaknya. Yang gak mungkin dia bisa dapat. Itu dimungkinkan karena Tuhan. Sekarang kalau Tuhan minta, aku serahkan. Karena apa yang aku miliki, semua berasal dari Tuhan. Saya kasih tahu saudara rahasia ya. Ishak, anaknya Abraham. Itu masa depannya Abraham.
semua masa depannya, semua ekspektasinya, semua harapannya, semua janji Tuhan ada sama Ishak. Tangkap gak nih? Saya ulangi sekali lagi, sampai Anda nangkep betul-betul. Semua yang menjadi janji Tuhan, masa depan Abraham, semua yang menjadi ke depan janji-janji Tuhan, itu ada sama Ishak. Sekarang Tuhan minta. Saya kasih tahu saudara satu. Kalau Tuhan minta masa lalumu, Anda tidak perlu bergumul. Anda bilang, enggak, kenapa enggak dari kemarin aja? Karena masa lalumu diminta Tuhan. Karena Tuhan gak pernah minta masa lalumu. Dia minta masa depanmu. Oh come on. Dia minta masa depanmu. Maka Tuhan minta Ishak adalah masa depannya Abraham. Tuhan bilang, give it to me. Beranikah Anda kalau sama Tuhan berkata, masa depanku ada di tanganmu. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia bukan cuma menyediakan yang lalu, tapi dia menyediakan masa depan saudara yang kilang gemilang di tangan dia. Come on. Anda mesti ngerti itu. Kalau Tuhan minta masa depanmu, berani nggak? Di sini ngomong berani. Berani beneran? Karena Tuhan tidak janji, aku akan memberikan anak yang lain. Tapi orang ini berani kasih masa depannya. Berani gak kalau Anda anak yang muda-muda? Mempersembahkan hidupmu. Saya gak bilang Anda full time. Tapi Anda betul-betul, kalau Anda mau full time, puji Tuhan. Tapi kalau Anda gak full time, Anda harus tahu bahwa this is my future, is my God's. Saudara masih punya masa depan gak? Kelompok orang yang ikut ibadah Anasimeon saja, temanya tetap berbuah dan tetap bersinar, tahu? Selalu masih ada harapan, katakan amin, haleluya, praise the Lord. Kadang-kadang kita bilang sama Tuhan iya, tapi kemarin seperti yang lalu-lalu saya bilang, kita nggak percaya sama yang kita percayai. Kita bilang kita percaya, tapi realitasnya kita nggak percaya sebenarnya. Halo? Amin. Berani menyerahkan masa depanmu? Itu yang menjadi challenge Tuhan buat saudara hari-hari ini. Apakah semua keinginanmu, rencanamu, yang ini, Anda mau punya ini, Anda mau punya ini, Tuhan bilang serahkan padaku. Berani nggak? That's it. Waktu saya menjadi direktur di bank, Anda sudah tahu ceritanya, bagi Anda yang sudah lama, yang baru, oh ya by the way, bagi Anda yang baru pertama kali datang, welcome to Zion. Welcome home, welcome to Zion. Ketika Tuhan bilang sama saya, waktu saya jadi direktur di bank, apa yang saya lakukan sebenarnya? Itu saya sedang menjalani mimpi saya waktu saya kuliah di Amerika. Saya kuliah di Amerika, saya belajar strategic management di S2 saya. Dan saudara, dosen saya minta bikin rencana hidupmu 15 tahun ke depan, apa yang kamu mau. Nah, salah satu yang saya tulis dalam planning saya, dalam belajar strategic management, adalah saya mau menjadi CEO atau menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan finansial, jadi pemimpin di situ. Saudara, ketika saya kerja di bank, saya sebagai direktur, saya sedang menghidupi mimpi saya yang saya tulis waktu saya di Amerika. Tiba-tiba Tuhan bilang, I have something for you to do it. Artinya apa? Saya harus mengorbankan masa depan saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Percaya sama Tuhan adalah satu hal, tapi mempercayakan masa depanmu kepada Tuhan adalah hal yang berbeda. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. He tested Abraham. Dia mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Perhatikan yang dia kasih. Bukan yang, ada boleh, nggak ada, nggak apa-apa. Ini anak kurang ajar ya, kalau mau ambil deh. Nah itu lain tuh ceritanya. Ngerti gak sih saudara?
Saudara, ini adalah yang kau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tidak pernah dicatat. Abraham nanya, kenapa Tuhan? Why? Udah susah-susah dapat anaknya, kamu minta. Kenapa? Boleh nggak kalau dia nanya gitu sebenarnya? Sah-sah saja, tapi Abraham nggak pernah nanya. Dia nggak pernah nanya. Lalu ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham nggak nunggu siang, nggak nunggu sore, nggak malas-malasan. Waktu Tuhan bilang serahkan, dia ready pagi-pagi. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia nggak pernah nanya, dia nggak pernah negosiasi. Apa yang dikatakan Tuhan, he just do it. Itu total surrender. Tuhan memiliki hidup saudara bukan cuman hartamu. Nah. Tuhan memiliki Anda bukan cuma hartamu. Keseluruhan Anda, bisnismu, pekerjaanmu, duitmu, tabunganmu, dan dirimu. Itu milik Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti ini, kita susah sekali. Boro-boro memberi hidup, memberi persembahan itu susah. Kenapa? Karena Anda nggak pernah tahu bahwa semuanya itu milik Tuhan. Abraham tahu, anak ini milik Tuhan karena lahir yang mustahil punya ini. Tuhan minta, he give it to God. Tahu nggak dia masa depannya kayak apa anak itu? Dia nggak tahu. Makanya dia nggak peduli saudara diambil pisau dia mau bunuh. Betul nggak ceritanya gitu? Dia nggak tahu karena dia lebih percaya Tuhan dari apa yang dia terima dari Tuhan. Makanya Ayub berkata, though you slay me, walaupun kau membunuh aku tetap percaya kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia nggak ada begitu. Terjemahan bahasa Inggris jelas. Ayub berkata, though you slay me. Kau bunuh aku. Still I believe you. Luar biasa. Kita lihat saudara dalam 2 Tawari 20. Ayat 1 sampai 4. Saudara nangkap sesuatu hari ini. Belajar total surrender. Kadang-kadang kita merasa hidup ini hak saya. No, Anda sudah tidak punya hak atas hidup ini. Karena engkau sudah dibeli oleh Yesus dengan darah yang mahal. 2 Tawari 20, mari kita baca. Ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahu kepada Yosafat satu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Jadi dia tahu nggak ada musuh datang. Saudara, Yosafat ini bukannya pastor, tapi raja tahu. Kalau raja tahu ada musuh datang, apa yang harusnya dilakukan? Siapkan perang, gendang berperangan, harus panggil pasukan, ready, mati dan hidup kita perang nih, betul nggak gitu? Tapi yang menarik ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Ia menyerahkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk cari Tuhan. Yang menarik seorang raja harusnya maintain kehidup kerajaannya, wilayahnya. Dengan panggil pasukan, kita mau mati-mati deh, kita perang. Betul gak gitu? Tapi dia ngerti ini bisa membuat dia nyerah suatu ketika. Karena kekuatan dia terbatas. Dia tahu dia punya kekuatan. Sisa yang terakhir kalau mau fight. Until the last blood. Begitu gak? Itu kata-katanya Sylvester Stallone tahu gak? The first blood. I will fight till the last blood. Dia akan perang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia berkata doa. Kenapa? Dia mulai peperangan dengan berserah. Percaya sama Tuhan, mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Tapi kalau kita fight dulu, udah babak belur, nyerah. Paham maksud saya? Coba yang paham lambaikan tangan. Anda paham ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang raja harusnya ngatur strategi perang, bukannya perang doa.
Makanya saudara, kalau kita datang sama Tuhan, waktu dalam masalah, orang bilang, lu gila ya orang Kristen ya. Doa lagi, gitu ngomongnya. Saudara, Anda harus ngerti bahwa Anda sedang berserah. Coba bilang berserah. Kita lihat ayat yang ke-12. Apa kata Yosafat? Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu. Tidak punya kekuatan berarti masih ada ya. Paling tidak sedikit-sedikit dia masih punya masukan. Tapi dia gak mampu ngadapin tentara yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Yosafat tahu kekuatan yang terbatas dan dia mengandalkan Tuhan. Dan Anda tahu ceritanya bukan? Peperangan dimenangkan oleh Tuhan. Oleh mereka. Yang sering terjadi saat kita menghadapi persoalan, dengar baik-baik, ini penting. Ketika Anda dan saya menghadapi persoalan yang berat, yang ada adalah Anda mencoba berjuang, Anda mencoba bergumul dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada saudara. Anda terus berjuang, Anda terus bergumul. Perhatikan baik-baik, lihat ya. Ketika saya punya masalah, saya masih punya kekuatan, saya terus bergumul. Terus bergumul, terus saya berjuang. Satu titik ini, terus saya berjuang. Sampai di titik ini saya nyerah. Karena saya udah gak punya kekuatan. Maka dari titik awal saya berjuang sampai saya nyerah, maka terjadilah sebuah proses yang menakutkan dalam hidupmu. Yang terjadi ketakutan, yang terjadi kegelisahan, yang terjadi adalah kekhawatiran, yang terjadi adalah menyalahkan, yang terjadi adalah kecewa, dan seterusnya. Karena di proses inilah justru membuat Anda semakin terpuruk. Nangkep? Tapi beda halnya ketika engkau tahu this is my problem, I surrender it all. I surrender all. I surrender all. Dia menyerah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Dia gak tahu apa yang dia mau perbuat. Just take, diam aja. Saudara bilang kok diam aja, dia berserah. Dia mau apa lagi? Tuhan berkata, I will fight the battle for you. Kita sering minta Tuhan berperang gantikan kita. Tapi kita sering gerecokin Tuhan waktu Tuhan mau perang. Kayaknya Anda gak nangkep nih ngomongan saya. Kita minta Tuhan berperang gantikan kita. Tapi waktu Tuhan mau perang gantikan kita, kita gerecokin Tuhan dengan ikut-ikutan perang. Tanpa sadar kita seperti itu. Maka yang timbul ketakutan, kegelisahan, gak bisa tidur, emosi terganggu, rumah tangga berantakan. Why? Karena you try and try and try and try. Until Anda bilang, saya gak bisa lagi. Aku gak sanggup Tuhan. Kenapa mesti tunggu begitu? Kalau dalam bahasa Inggris bilang begini, people tend to learn the hard way. Orang seringkali belajar dengan cara yang susah. Kenapa sih gak cara yang gampang? Berserah itu adalah belajar cara yang gampang. Menyerah itu cara yang paling susah. Berserah is the easy way to learn from God. Anda adalah cara yang gampang untuk belajar. Waktu nyerah itu pelajaran yang paling susah. Karena Anda sudah ngalamin mentok sini, mentok sana, benjol sini, biru sana. Persis kayak yang orang baru jatuh itu biru-biru. Makanya Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Mau belajar untuk berserah? Coba bilang sebelah saudara, berserah bukan nyerah. Orang bilang gue udah nyerah deh. Nah saya udah tahu nih, ini orang udah berjuang dulu nih. Makanya dia gak bisa baru dia bilang nyerah. Kalau berserah gak begitu. Karena dia libatkan Tuhan dalam peperangan. Katakan amin. Kita lihat slide saya berikutnya. Berjalan bersama Roh Kudus. Untuk bisa berjalan bersama Roh Kudus. Anda mau berjalan bersama Roh Kudus? Orang Kristen harus belajar berserah penuh sama Tuhan.
total surrender to God. Kita nggak pernah diajarin berserah. Kita diajarinnya coba, kerja keras. Saya nggak bilang bahwa kerja keras salah, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Anda kerja keras, without God, Anda akan nyerah. Di awal sebelum Anda kerja keras, Anda harus andalkan Tuhan. Maka waktu Anda bekerja, Anda nggak perlu bekerja keras karena Tuhan yang akan berperang gantikan Anda. Anda tetap kerja, Anda tidak akan bekerja sekeras yang Anda kerjakan tanpa Tuhan. Makanya jangan heran saudara, banyak orang hari ini yang banyak yang stres. Nggak tahu saya udah pernah ngomong belum ya kemarin dalam khotbah saya. 31 tahun stroke. Tangan ini, dia bilang sama temennya, coba pegangin tangan gua kayaknya lepas nih. Dia nggak merasa lagi ada tangan, stroke, 31 tahun. Kenapa? Karena tekanan hidup, mau coba, mau ini, itu yang bikin stres. Saya cerita sedikit tadi pagi, saya nggak sempat cerita, saya diingetin. Saya pernah pelayanan di sebuah gereja di Amerika, saudara. Saya nggak sebut kotanya, karena nggak enak. Saya lagi ada di kota itu untuk ikut seminar di sebuah hotel. Dari hari Senin sampai hari Jumat, 4 hari, pagi, siang, sore, malam, saya ada di hotel itu untuk ngikutin seminar keuangan kerajaan Allah. Dari pagi sampai malam, dari pagi malam. Jadi enak nginep di hotel itu, tinggal turun naik, tinggal turun. Jam 9 malam selesai. Tiba-tiba saya dapat telepon dari pendeta yang di kota itu. Rupanya ada seorang pendeta dari kota yang lain beritahu ada saya di situ. Dia bilang, Pak siapa tahu dia bisa bantu pelayanan Bapak, isi khotbah. Dia telepon saya. Pak, saya kenal nama Bapak ini ya. Oh iya, kenapa? Bapak ada di sini, sampai kapan? Saya sampai hari Jumat. Bapak bisa isi di gereja saya. Saya bilang, nggak mungkin Pak, saya dari pagi sampai malam. Malamnya selesai jam berapa? Malam selesai jam 10. Jam 10 saya udah mau tidur kan, udah nggak bisa. Oh masih bisa kata dia. Hah, masih bisa? Hari apa? Hari Rabu Pak. Jam berapa ibadah? 12:30. Jam 12:30, jam 1 pagi. Hah? Ada ibadah jam 1? Ada. Dari tadinya saya nggak mau, penasaran saya pengen tahu jam 1 tuh kayak apa. Jadi begitu jam 10, saya tidur dulu saudara. Karena saya takut jam 1 nanti bukan jemaat yang tidur, pendetanya yang tidur. Anda ngerti gak? Bisa ditemplak saya. Saya bangun jam 12, waker bunyi, saya bangun. Siap dijemput jam 1. Masuk ke sebuah apartemen. Waduh, ada yang main drum, ada yang pakai bass. Ibadah jam 1. Selesai 2:30. Saya sengaja bikin cepet aja deh 2:30. Karena saya juga perlu istirahat kan. 2:30 selesai. Nggak boleh pulang. Disediain makan besar. Ada kaki babi. Wah makan besar. Saya bilang gini. Oh my goodness, kamu jam 2:30, jam 3 makan besar. Enggak salah nih. Kapan tidurnya? Dia bilang, Pak ini makan pagi kita. Maksud lo apa? Kita makan pagi, ini mereka baru pulang dari restoran, yang kerja di restoran kalau di Amerika itu udah malam tahu gak? Mereka tutup restoran, udah bersih-bersih pulang, mereka mandi, mereka ibadah, makan nih. Ini makan pagi. Hah? Saya nggak berani lah. Saya udah mau tidur, saya udah makan. Oke. Saya tanya. Terus abis gini kalian ngapain? Makan, kerja Pak. Kerja lagi. Kan baru pulang. Iya kita kerja lagi. Terus saya tanya dong. Tahu tidurnya kapan? Tidurnya di kereta. Karena jarak saya dari rumah ini apartemennya jauh. Saudara, supaya dapat harga murah. Pergi ke kerjaannya jauh. Tidur di kereta. Ya ampun. Tidur di kereta gimana caranya kamu bisa tahu bangun? Ada alarm Pak. Saya pasti bangun. Habis gitu saya kerja lagi. Jadi saya tanya sama dia. Kamu sehari kerja berapa shift? 3 shift. Buat apa? Cari duit buat anak istri di Indonesia. Ini gak sehat saya bilang. Saudara. Enggak sedikit orang kayak gitu. Fight for the life. Bahwa lupa ada yang punya hidup ini. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dari situ saya baru tahu.
Orang kalau cuma datang jadi orang Kristen, ikutin ibadah, seneng nyanyi, gak pernah melihat Tuhan hadir. Bisa kayak gitu tuh ujungnya. You fight and you fight and you fight and you fight. Anda tidak pernah tahu God is fighting for you. Halo, amin. Yang paham katakan amin dong. Berserah itu apa artinya? Berserah itu artinya apa sih? Number one, Anda siap mau berserah? Bukan nyerah, mau berserah? Yang pertama, berserah artinya Anda percaya dan berharap kepada pribadi Tuhan. Coba bilang pribadi Tuhan. Anda harus percayanya kepada siapa? Pribadi Tuhan. Coba bilang pribadi Tuhan. Dengar ya, jangan salah kutip. Saya tahu ini streaming nih, bahaya nih. Kalau dikutip salah, diedit bisa masalah ini. Tapi saya mau jelasin. Anda bukan percaya dan berharap pada doamu. Saya ulangi. Anda tidak percaya, bukan percaya dan berharap pada doamu. Tapi Anda harus percaya dan berharap kepada Tuhan di mana engkau berdoa kepadanya. It's not your prayer, but the God that you pray. Amin. Anda bukan percaya dan berharap pada berkat yang Anda terima. Tapi Anda harus percaya dan berharap kepada Tuhan yang memberi berkat kepadamu. Anda bukan percaya pada profesi. Anda jangan pikir saya tidak percaya sama profesi. You are not just believe and hope on your prophecy. Anda harus percaya pada Tuhan yang memberikan nubuatan itu. It's God. Kenapa? Kalau Anda percaya pada Tuhan, janjinya Anda percaya. Omongannya Anda percaya. Perbuatannya Anda percaya. Betul apa enggak? Kalau Anda enggak percaya ngomongan saya, identik Anda enggak percaya saya. Iya atau enggak? Kalau Anda percaya saya, Anda identik percaya dengan ngomongan saya. Iya atau enggak? It's the same. Because you trust God, maka Anda percaya apa yang dia ngomong. Bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia janjikan, pasti dia akan kerjakan. Because you trust Him. Abraham percaya sama Tuhan, bukan pada janjinya. Dia tidak percaya pada dia bukan berpegang pada janjinya, tapi dia berpegang pada Tuhan yang memberi janji itu. Kalau Anda nggak nangkep ini, kekristenan hanya ngomongin janji berkat gitu aja terus. Kalau diberkati ada Tuhan, nggak diberkati, ya memang Tuhan mau gini kali. Amin. Makanya saudara, waktu saya persiapkan khotbah ini ada dua kata kuat total surrender ini. Trust and rest. You have to trust God and rest in God, bukan rest in peace. Kalau rest in peace itu RIP. Ya, kalau di kuburan ada palang tulisnya RIP, itu apa? Relakan ia pergi. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Oh haleluya. You get the point? Anda nangkep gak nih? Jadi fokusnya sama pribadi Tuhan, jangan sama yang ngomongannya lah, profesinya lah, terus kemudian berkatnya. Saya nggak bilang bahwa berkatnya nggak perlu, saya nggak bilang profesinya nggak perlu. No, you need to know, it's not your prayer, it's not the prophecy, it's not the blessing, it is the God. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini orang yang jauh dari Tuhan. Lihat ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau Anda baca ayat ini, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik datang enggak? Keadaan baik datang tapi dia tidak alami. Kenapa dia tidak alami? Karena ayat sebelumnya dia menjauh dari Tuhan. Yes or no? Karena Anda dan saya memakai kekuatanmu sendiri. You try. Anda bergumul. Padahal di sini tersedia grace, di sini tersedia favor, di sini tersedia fighting. God is fighting for you, bukan Anda. Tapi Anda fight di sini, Anda tidak akan mengalami itu kebaikan. Di sini ada ruangan AC ya.
Kalau Anda keluar dari ruangan ini, turun ke bawah, Anda keluar dari lobinya RMK, Anda di depan sana, Anda akan alami nggak AC ini? Pertanyaan saya, ada nggak AC-nya? Ada, tapi Anda di luar sana Anda nggak ngalami. Saudara jangan bilang keadaan baik nggak ada. God is good all the time, and all the time God is good. Jadi saudara dalam keadaanmu yang paling buruk, bahwa ada keadaan baik nggak? Tapi Anda tidak ngalami, because you are out. Makanya kita tanya, mana keadaan baik Tuhan? Ada loh. Lalu kita lanjut. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Padahal keadaan baik ada. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik datang enggak? Datang, tapi dia alami enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia berharap kepada Tuhan. Selalu ada covering Tuhan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada jalan dari Tuhan. Why? Because he trusts God. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir di tahun kering. Tahun kering ada, tapi dia tidak khawatir. Tidak berhenti menghasilkan buah. Itu pesan untuk anak Simeon. Tetap berbuah, tetap bersinar. Haleluya, praise the Lord. Amin. Di tengah kekeringan tetap berbuah. How can it be? Bagaimana mungkin? Karena Anda mengandalkan Tuhan. God is fighting for us. Ada lagunya itu. God is fighting for us. Begitu kan? Pushing back the darkness. He's fighting for you. Karena dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Percaya gak itu? Bahwa Allah adalah Immanuel. Percaya gak itu? Ya Anda harus percaya. Bukan cuma Anda ngomong, tapi Anda harus percaya. You trust Him. Dia tidak akan membiarkan Anda sendirian dan tidak pernah meninggalkan engkau. He will not leave you nor forsake you, kata Alkitab. Berharap itu, percaya sama Tuhan itu nomor satu pada pribadi Tuhan. Tidak peduli keadaanmu mau kayak yoyo, kayak apapun. You still trust Him. Barulah Anda bisa lihat bagaimana Tuhan arahkan perjalanan hidupmu. Number one, percaya. Trust, coba bilang percaya. Berharap sama pribadi Tuhan. Yang kedua. Oh haleluya. Beristirahat dalam Tuhan. Rest in God. Bagaimana caranya saya bisa beristirahat dalam Tuhan? Apakah beristirahat berarti saya nggak kerja? Enggak lah. Itu pemalas namanya. Saya berharap ketika Anda membaca ayat-ayat yang saya mau sebutkan buat saudara, Anda belajar sesuatu. Are you ready? Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Sia-sialah dibuka dengan kata itu. Sia-sia, coba bilang sia-sia. Siapa yang sia-sia? Kamu yang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam di tokomu. Nggak ada ayatnya, saya nambahin aja saudara. Ada orang bangun pagi-pagi sampai malam di toko, makan juga di toko, gitu loh. Dan makan tuh kan bener kan? Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia-sia begitu kata Tuhan. Kau fight seperti itu. Pagi, siang, malam kerja terus. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Ada? Pada waktu apa? Coba bilang pada waktu tidur. Ayat ini bukannya mengkonfirmasi Anda datang ibadah tidur. Lalu Anda bilang semua lagi ramai dengerin pastor khotbah. Tuhan memberikan kepada saya karena saya lagi tidur. Bukan itu ayatnya bro. Apa sih maksudnya Tuhan memberikan pada orang yang waktu tidur? Pernah dengar nggak? Kalau Anda ke Avantia lagi ngopi, dia bilang, lu ngopi ntar gak bisa tidur lu. Pernah gak gitu? Emang iya kalau lagi ngopi mana bisa tidur sih? Lagi tidur mana bisa ngopi, betul gak? Ya jelas saya lagi ngopi yang gak bisa tidur. Tapi lagi tidur ya saya juga gak bisa ngopi, betul gitu? Nangkep ya? Pada waktu kamu tidur, Anda gak pernah ada kegiatan selama Anda tidur. You just rest. Apa yang membuat Anda bisa tidur?
Ada 3 hal sebenarnya. Salah satunya adalah iman. Karena iman yang bekerja percaya sama Tuhan, you total rest. Di saat yang seperti begini, Anda tidak bergumul berjuang dengan kekuatanmu. With your faith, Anda percaya Tuhan, God will provide. Saat Anda nggak tahu jalan keluar, He provide the way out. Saat Anda tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini, Dia memberikan wisdom kepada saudara. Kapan? Ketika Anda tidak bergumul. Ketika Anda you trust Him. Rest in God. Istirahat dalam Tuhan. Ada satu ayat lagi. Pengkhotbah 2:26. Anda sekarang udah ngerti ya? Maksudnya tidur itu Anda tidak pakai kekuatanmu sendiri. Saudara tahu nggak? Anda makin mau tidur gini, saya mau tidur. Pokoknya saya mau tidur. Makin nggak bisa tidur loh. Ngerti nggak? Gue mesti tidur. Hitung 1, 2, 3. Kok nggak tidur? Kok mau tidur? Makin nggak bisa tidur itu. Tidur ya tidur aja. Pengkhotbah 2:26. Oh, saya berharap pesan ini buat saudara Anda nangkep baik-baik. It's not your struggle. Don't live with a struggle life. Karena kepada orang yang dikenan Tuhan, Dia karuniakan apa? Hikmat. Ini melampaui akal, melampaui kepintaran, IQ saudara nggak bisa. Hikmat itu is from God untuk memberikan Anda penyelesaian menurut kacamata surga. Selesai tuntas, itu hikmat. Pengetahuan dan kesukaan. Saudara tahu gak kesukaan itu kekuatan buat saudara? Kalau Anda bete, Anda susah, Anda pokoknya udah susah gitu. Anda gak bisa mikir. Makanya Anda perlu joy, coba bilang joy. Kesukaan, tetapi orang berdosa, this is the job description of a sinner. Apa tuh job description-nya? Orang berdosa ditugaskan untuk apa? Menghimpun, menimbun, yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini adalah sia-sia usaha menjarang angin. Lihat saudara, orang berdosa dikasih tugas untuk oleh Tuhan apa? Kerja, nimbun, kumpulin. Tapi dia gak bisa nikmati. Waktunya dia gak bisa nikmati, kekayaannya dia gak bisa nikmati, Anda paham gak? Lalu datanglah orang yang dikenan Tuhan. Perhatikan. Dia rest in God, Tuhan memberikan dia wisdom. Tuhan memberikan dia pengetahuan. Ada joy of the Lord ada dalam hidup dia. Dia tahu apa yang dia mesti kerjakan. Anda ketemu orang ini. Orang ini bilang gini, saya ada duit tapi saya nggak tahu apa yang saya mau kerjain. Anda akan bilang, saya tahu apa yang saya mau kerjain tapi saya nggak punya duit. Maka terjadilah transaksi. Apa yang terjadi? Semua yang dia himpun, semua yang dia kumpulin. You get it. Kenapa Anda bisa dapat? Because Anda hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena orang yang beriman, orang yang diperkenan Tuhan. Tanpa iman, orang tidak bisa berkenan pada Tuhan. Kata orang yang dikenan adalah orang yang percaya pada Tuhan. Ada wisdom, ada knowledge, ada joy. Ada banyak orang kaya, punya duit, gak bisa joy hidupnya. Gak bisa menikmati, gak ada kuasa untuk menikmati. Berapa banyak orang punya mansion, rumah besar. Kolam renang besar, taman besar, TV besar. Tapi tidurnya di pesawat. First class, TV-nya kecil, kamarnya pas-pasan. Yang menikmati tukang kebun sama pembantunya. Betul. Berbahagialah tukang kebun yang diberikan kuasa untuk menikmati. Semua yang kau kumpulkan, kata Tuhan, terus mau ngapain? Buat apa? Ketika Anda tidak bergumul, Anda percaya sama Tuhan, Tuhan akan pertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat. Bisa tiba-tiba Anda tahu, kok bisa gue ketemu orang ini? Dari mana caranya? God punya perkenanan datang sama saudara. Makanya saudara, selain iman, kalau Anda mau rest in God, Anda harus punya damai sejahtera. Coba bilang damai sejahtera. Anda harus punya sukacita dari Tuhan. Coba bilang sukacita. Ada iman, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini yang membuat saudara rest. Tuhan bilang begini, damai sejahteraku
kutinggalkan kepadamu. Betul ada ayatnya gitu? Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Pernah baca ayat itu? Kalau Tuhan Yesus bilang damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti waktu dia ke surga dia tidak bawa itu. Dia tinggalin. Artinya apa? Dia tinggalin buat orang yang percaya. Bisa mengakses damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus di surga. Yang tidak pernah ada dalam hidup saudara. You can access that karena itu tersedia. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti dunia berikan. Seperti apa damai sejahteranya? Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. It is beyond. Melampaui apa yang Anda punya pikiran. Anda pikir ini, mesti ini, mesti ini. No. Dia punya damai sejahtera is beyond. Membuat Anda tenang dalam menghadapi semua gelombang hidup. Makanya dia bilang Jehovah Shalom. Anda bisa damai. Nggak tahu kenapa Anda bisa damai. Makanya Anda tidak perlu lagi bergumur terlalu jauh. Why? Because you know that you know that you know. Anda tahu bahwa Anda tahu bahwa Tuhan berperang gantikan Anda. Because you have the peace of God. Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makan sedap-sedapan, minum minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya beda sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris mantap. Terjemahan bahasa Inggrisnya gini, sukacita adalah kekuatan yang dari Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda punya sukacita dari Tuhan, sukacita itu bukan karena Anda dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat gaji baru. Bukan itu sukacita sementara. Itu kesenangan, itu senang namanya. Sukacita Tuhan itu everlasting. Itu kekal. Dia berikan kepada saudara, walaupun keadaanmu apapun Anda tetap joy. Anda tetap peace. Nah kalau Anda punya peace, Anda punya damai, Anda punya joy, sukacita, Anda punya faith, Anda bisa rest in God. Apapun yang terjadi di depan, Anda tidak akan mudah dibimbangkan. Karena you have the joy of God. Ada amin? Ada 2 pelukis disuruh melukis di final. Lukisannya adalah damai temanya. Yang pertama jago melukis dengan warna dan alam. Maka dia gambarlah suami istri lagi jalan di pinggir danau yang tenang, teduh, warnanya cakep banget. Kasih judul damai. Orang lihat itu kayaknya damai banget. Aduh gue lihat gambar ini aja udah damai. Tapi yang lain gambar, pakai sketch. Yang dia gambar apa? Temanya damai. Tapi dia gambar peperangan. Ada mortir, ada api, ada asap di mana-mana, pohon kebakar, angus semua ada. Di ujung kanan bawah ada seorang kakek lagi tidur dengan kepalanya di atas batu. Lalu ditulis Z, 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 Z. Apa artinya kalau Z, Z, Z? Lalu yang juri bilang, kamu gambar gak salah. Temanya damai loh. Dia bilang gini, kalau lihat gambar itu damai, gampang Pak. Tapi Bapak bisa lihat gak, di tengah perang ada kakek dari Anna and Simeon Fellowship. Dia tidur dengan Z, Z, Z di tengah perang. Kalau yang ini gampang, yang ini susah. Kasih tema judulnya, damai yang sejati. Peperangan boleh ada di sekitar saudara gundah gulana. But you stay rest in God. Because you have the peace of God. Itu yang membuat Anda tenang. Itu yang membuat Anda bisa berserah total. Terakhir yang ketiga. Bersyukur dan muliakan Tuhan. Apapun keadaan. Coba bilang bersyukur. Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, senantiasa dalam segala sesuatu itu apa artinya? Dalam segala hal.
Ya segala hal, susah, bersyukur, senang, bersyukur. Saya tanya sama saudara, siapa yang punya karyawan di perusahaan atau anak buah? Anda mungkin bukan punya, tapi Anda punya anak buah. Coba angkat tangan, angkat tangan. Oke. Kira-kira Anda gampang nggak tuntun anak buah yang komplain terus? Tuh, jelas tuh, pengalaman dia soalnya. Gampang nggak? Ngeluh, komplain, Anda pimpin, dia pasti ada ceritanya sendiri. Anda ke kanan, dia cerita ke kiri. Anda ke kiri, dia cerita ke kanan, betul nggak? Saudara pikir bangsa Israel susah dipimpin oleh Tuhan itu kenapa? Komplain terus. Bersungut-sungut, mana rotinya, mana bawang putihnya, wah macam-macam, mana dagingnya. Komplain terus. Orang yang sering komplain, sering mengeluh, sering bersungut-sungut dalam hidupnya paling susah dipimpin Tuhan. Nggak usah dipimpin Tuhan yang nggak kelihatan. Sama pemimpin yang kelihatan aja susah mimpin dia. Makanya saudara belajarlah hidup bersyukur dalam segala hal. Itu yang bikin saudara gampang dipimpin Tuhan. Makanya Paulus bilang, baik waktu engkau makan, baik engkau lagi minum, atau engkau melakukan segala hal, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Karena Anda lakukan is for God. Saya lihat orang yang gampang bersyukur, gampang memuliakan Tuhan dalam hidupnya, adalah orang yang gampang ngikutin gerakan Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika dia ngalamin kesulitan waktu dipimpin Tuhan, bersyukur juga kok. Karena memang udah gaya hidupnya bersyukur. Paham gak nih? Ketika Tuhan bawa dia dalam kehidupan kelimpahan, bersyukur juga. Ketika dia dipimpin oleh Tuhan, ngalamin kesusahan, apa yang terjadi? Bersyukur juga. Ketika dia ngalamin tekanan hidup, gimana? Bersyukur juga. Itu yang dialamin anak Ayub. Tapi istrinya tidak bisa bersyukur. Makanya dia gak bisa ngikutin kegerakan Tuhan. Jangan pernah anggap enteng, bersungut-sungut itu ada urusannya dengan bagaimana Anda berjalan bersama Roh Kudus. Sukacita itu ada urusannya. Joy of God, itu yang menjadi kekuatan buat saudara. 3 hal hari ini, kalau Anda mau total surrender. Percaya, berharap pada pribadi Tuhan. Number 2, rest in God. 3 hal, iman, damai sejahtera, sukacita. Dan yang ketiga, Anda harus bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Karena di dalam hidup bersyukur. Bersyukur, muliakan Tuhan. Mau naik gaji, ntar nih akhir tahun nih, tahun depan gak naik gaji, bersyukur. Betul gak sih? Kok susah banget Anda bersyukurnya? Bersyukur. PPN naik 12% jadinya, bersyukur aja. Mau diapain lagi, Anda juga bukan bagian pemerintah kok. Bersyukur. Karena Tuhan buka jalan yang lain. Dia buka jalan saat tiada. Benar. Saya pernah ketemu saudara sama seorang pemimpin dari grup besar untuk retail business di Indonesia. Dia bilang, Pak, kenaikan memang 1% dari 11 ke 12. Tapi hitung ada kancing, ada kain, ada upah kerja. Itu naik 1%, all in besar Pak. Saya bilang, oh ya? Ada Tuhan di tengah situasi itu. Mikirin gitu ruwet. Mikirin bagaimana Tuhan buka jalan di saat tidak ada jalan. Bersyukur, coba bilang bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang masih saja bergumul. Terus berjuang, terus mempercoba. Coba lagi, gagal, coba lagi. Anda sudah coba segala macam. Seperti perempuan yang kena pendarahan. Tabungan mungkin udah mulai menipis. Tapi gak sembuh-sembuh. Banyak hal yang Anda sudah kerjakan. Kok hasilnya gitu-gitu aja. Barangkali jangan-jangan Anda sedang mengganggu Tuhan yang mau membantumu. Karena Anda mencoba melakukan bagian yang Anda sebenarnya gak harus kerjakan. Anda cukup percaya
Anda cukup sukacita sama Tuhan. Rest in God. Kalau ada di antara saudara hari ini yang masih dalam kondisi terus capek jadinya, pikiranmu capek, jiwamu capek. Tapi Anda nggak berasa, Anda bilang enggak pastor saya oke-oke aja. Karena Anda sudah terbiasa. Kenapa banyak orang kesehatannya terganggu? Karena dia merasa dia terbiasa. Sampai satu titik, stop. Ada banyak di antara saudara barangkali, baik yang menyaksikan melalui streaming hari ini, yang terus mencoba, mengupayakan. Yang pernah gagal Anda coba lagi. Tapi saya mau dorong Anda hari ini. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi apa yang saya harus kerjakan. Mungkin Anda dalam kondisi sudah menyerah. Tapi inilah titik di mana Anda belajar berserah. Berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan mempercayakan masa depanmu kepada Dia. Kalau hari ini engkau ada dengan firman Tuhan dan berkata, itu adalah saya, itu gua banget, itu saya banget. Dan saya mau belajar untuk berserah. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa. Let the Holy Spirit, biarkan Roh Kudus menjamahmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hidup. Damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan, Anda bisa mengaksesnya. Yang tidak sama dengan dunia. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Mereka masih dalam pergumulan mereka. Pergumulan yang mungkin ada yang hebat luar biasa. Tapi ada yang masih terus coba. Walaupun hasilnya sangat minim, bahkan tidak ada hasil. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini di hadapan-Mu. Aku bawa mereka. Supaya mereka menyadari, the fight, the battle is not mine. Bukan milikku, tapi milik Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berserah penuh kepadamu. Karena kami tahu, you are the God Almighty. Tuhan yang besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Yang sanggup mengubah musuh-musuh menjadi sahabat. Yang sanggup mengubah dari yang gak ada menjadi ada. Membuat yang gak ada menjadi ada. Tuhan berkati umatmu yang mengangkat tangan. Jamah di level di mana mereka ada hari ini. Mereka berdiri. Let the Holy Spirit touch them. Supaya mereka menyadari ada Tuhan dalam hidup ini. Belajar untuk berserah penuh. Bukan mencoba sampai akhirnya menyerah. Tuhan memberkati mereka. Berkat-Mu ada pada mereka. Blessing, pekerjaan yang Kau berkati. Usahanya yang Kau berkati. Kesehatan yang Kau berkati. Semua hidup mereka. Mereka belajar untuk diberkati Tuhan. Percaya, God is able. Tuhan sanggup. Tuhan pegang kendali. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Akhiri ibadah ini untuk terima berkat. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Orang yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin, God bless you. Happy Sunday. Jangan lupa bagi Anda yang baru pertama kali hadir, jangan segera pulang. Anda bisa ke lantai 4, nikmati fellowship, ngobrol bersama-sama. Dan kopi juga yang ada di sana. God bless you.